Biar saya angkat. Oh, iya. Halo? Halo? Siapa, Mas? Tuh, ya ampun. Kenapa, Ma? Tuh, Abel, lihat gara-gara kamu kan masakan Mama jadi begini. Maaf ya, Ma. Tapi telepon Papa dong, Ma, 5 menit. Ayo dong, Ma. Penting banget. Ayo dong, Ma. Ayo, Ma. Abel mau ngomong sama Papa, please. Ya, Ma. Ayo dong. Ayo dong, Ma. Iya, Mama telepon sekarang. Kamu tuh ya, asal kamu udah punya mau aja, kamu harus selalu dapet. Dia saya angkat. Halo? Halo, saya mamanya Abel. Maaf ya, saya mengganggu malam-malam. Gini, Abel ingin bicara sama papanya, bisa? Oh iya, boleh. Sebentar ya. Mas, Abel, Mas. Sayang, nih Papa. Halo, Papa. Halo sayang. Papa. Rencananya bonekanya Abel sama robot Mas pengen dinikahin. Nanti pada saat pernikahannya, Papa datang ya. Iya. Papa pasti datang ke acara pengantin bonekanya Abel. Hah, ya bener aja, Mas. Nanti kalau ada masalah gimana? Astaga, saya nggak mikir sejauh itu. Aku mau sama siapa sih? Halo? Papa, halo? Kok nggak ada suara sih? Aduh, terima tolong teleponnya deh. Halo? Kenapa, Mas? Putus teleponnya? Abel, sayang kenapa? Tiba-tiba suaranya hilang, Ma. Oh, mungkin Papa nggak dapat sinyal kali sayang. Nanti Mama coba telepon lagi ya. Tapi kayak ada suara cewek. Mungkin tuh suara TV kali sayang. Enggak, kayak di samping Papa. Jelas banget. Ya udah gini. Gimana kalau nanti Mama coba telepon Papa lagi ya? Nanti Mama tanya sama Papa. Janji ya, Ma? Iya, janji. Kamu kemana aja sih, Erwin? Erwin seharian nongkrong di kantor polisi, Ma. Sambil menunggu mungkin ada kabar tentang keberadaan Indra di mana. Tapi sampai maghrib tadi, sama sekali belum ada kabar. Jadi Erwin langsung pulang. Erwin, ini bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Jadi banyak-banyaklah kamu berdoa. Sholat kamu, minta sama Allah. Biar Indra tuh bisa kembali ke rumah kita.
di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Tolong berilah hamba kekuatan ya Allah. Tolong berikan hamba kebijaksanaan untuk bisa menjawab pertanyaan dari anak hamba ya Allah. Setiap kali dia menanyakan keberadaan ayahnya ya Allah. Ya Allah, berikan hamba dan anak hamba kebahagiaan dan kesehatan ya Allah untuk setiap menjalani kehidupan kami ya Allah. Tuntunlah kami agar kami dapat berjalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba. Karena hamba selama ini telah menelantarkan anak hamba. Hamba tidak tahu ya Allah, kalau Indra itu adalah anak kandung hamba, darah daging hamba. Dan hamba mohon ya Allah, pertemukanlah hamba dengan anak hamba. Dan berikanlah hamba kesempatan sekali lagi ya Allah, supaya hamba bisa membimbing dan mendidik anak hamba. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Indra, lagi ngapain kamu sayang? Kok kamu ngelamun? Enggak, Mah. Saya lagi mau di sini aja. Tadi Mama lihat abis buka puasa kamu nggak makan. Nanti kamu sakit loh. Kamu nanti masuk angin. Kenapa sih sayang? Indra mikirin apa? Saya ingat Oma. Tuh kan Mama bilang. Oma kamu pasti lagi mikirin Indra. Kasian kan sama Oma? Bagaimana kalau besok Mama anterin kamu pulang? Gak mau, Oma. Nanti saya di rumah dimarahin Papa terus. Saya takut, Mah. Enggak sayang, nanti biar Mama yang bicara sama Papa Indra supaya Indra nggak dimarahin lagi. Yuk, sekarang kita makan yuk, dalam yuk. Yuk. Ku tersanjung. Beko banget. Cepetan dong. Ayo. Ayo nanti ketahuan. Aku mau ke toilet dulu ya. Ya udah deh. Yes. Ayo. Ngapain?
Papa barusan ngerjain si Badak. Abis gue kesel. Acara ulang tahun gue waktu itu dirusak sama si Badak. Kamu masih inget gak? Masih. Nah, sekarang tasnya si Badak tuh gue masukin anak kucing. Biar marahin gurunya tuh, biar dihukum. Bos, guru bos. Ayo anak-anak duduk yang rapi. Anak-anak, berhubung hari ini Pak Bambang tidak bisa hadir karena sakit, jadi hari ini Ibu menggantikan Pak Bambang. Ada kucing kok ada di sini? Wah, gawat nih. Tommy, suara apa itu? Enggak Bu, nggak ada apa-apa Bu. Jangan bohong kamu. Oh itu mah suara Putra Bu. Putra bisa suara binatang apa aja. Coba Putra, sekarang suara kucing. Aduh. Tenang. Nah, itu suara apa? Oh, itu suara Putra juga Bu. Coba Ibu lihat. Jangan Bu. Tuh, ini apa ini? Kamu bohong ya? Bukan Bu, bukan saya. Tommy, berdiri ke depan, ayo. Febri, bawa kucing keluar. Ya, Bu. Anak-anak, buka buku mata pelajaran matematikanya ya. Itu namanya senjata makan tuan. Saya kira kamu sudah tidak mau lagi menginjakkan kaki di rumah ini. Terpaksa, Mah. Seharusnya saya sudah datang dari kemarin-kemarin. Tapi karena saya harus menjaga mertua saya yang sakit gara-gara Mama. Lalu kamu mau apa? Mau komplain? Saya cuma minta satu, Mah. Mama segera ceraikan Hardinata. Kurang ajar kamu. Ini semua demi keselamatan Mama. Saya nggak mau Mama mati sia-sia. Berani-beraninya kamu menasihati saya. Pergi kamu dari sini. Pergi. Jangan sekali-kali Mama menyalahkan saya kalau suatu saat Agung membakar Mama hidup-hidup. Karena perbuatan Mama terhadap ibunya. Ingat, Danda. Danda, you lihat Indra nggak? Nggak tahu tuh. Cari di kamar tidur nggak ada. Terus di kamar mandi juga nggak ada. Kemana ya? Mungkin dia dibawa sama polisi kali. Hus, kamu jangan ngomong sembarangan. Abis ngeliat polisi ke rumah tetangga sebelah. Mungkin aja dia dibawa sama polisi itu. Iya, tapi kan belum tentu polisi datang ke tetangga sebelah itu untuk nyariin si Indra. Udah deh, you jangan ngomong-ngomong soal polisi. Din, ngapain sih nyebut-nyebut nama polisi? Enggak. Itu tadi ada polisi datang ke tetangga sebelah. Dan dia nggak tahu kalau rumah itu rumahnya orang tuanya polisi. Nggak tahu tuh. Danda kalau lihat polisi takut. Oh, saya kira ada apa. Yu udah telepon belum ke rumah Yu? Yu telepon dong. Kan kasihan Om Ayu. Pasti mikirin Yu. Nanti kalau Om Ayu sakit gimana? Endra, gue ngerjain PR dulu ya. Yunda.
apaan kamu ini, Erwin? Erwin benci dengan diri Erwin sendiri, Ma. Indra sekarang pasti sedang menderita kelaparan di luar sana. Dan itu semua pasti karena perbuatan Erwin. Kebencian kamu yang ada pada diri kamu itu adalah satu kebodohan, nak. Apalagi kamu melukai tangan kamu sampai luka seperti ini. Itu tidak akan menolong Indra untuk pulang ke rumah kita, sayang. Luka Erwin ini tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan Indra, Ma. Erwin, Mama ini lebih sakit, Erwin. Kalau kamu hanya rasa ketakutan karena menyakitin hati Indra. Kalau kamu melihat kamu itu menyakitin Indra, rasanya hati Mama itu kayak diiris-iris, sayang. Tapi apalagi Mama tidak bisa membuka rahasia bahwa Indra itu anak kamu. Ya udah, nak. Kesedihan, penyesalan itu tidak akan mungkin membuat Indra pulang. Sekarang lebih baik kita berdoa, minta sama Allah supaya Allah itu mau mengembalikan Indra pulang ke rumah kita dan melindungi dia, nak. Sekarang mari kita obatin tangannya, nak, ya. Sebentar, ya, nak. Halo? Halo, Oma. Ini Indra. Kamu cucu Oma. Aduh, kamu ada di mana, sayang? Kamu baik-baik kan? Ya, Oma. Indra baik-baik aja. Kamu kenapa pergi ninggalkan Oma sama papa kamu? Papa kamu mikirin kamu terus, nak. Aduh, kasihan sama papa kamu. Halo? Indra? 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 Gimana, Win? Ya Allah. Lindungilah cucuku, ya Allah. Kembalikanlah dia ke rumah kami, ya Allah. Indra. Maafkan Mama ya, merepotkan kalian. Gak apa-apa, Ma. Ini juga kan merupakan kewajiban kami. Kalau bukan karena perempuan murahan yang sudah merusak hidup Mama, Mama tidak akan membebani kalian dengan kewajiban seperti ini. Ini bulan puasa, Ma. Dalam bulan puasa ini, lebih baik kita mengingat dan melakukan hal-hal yang bersifat ibadah. Udah, Ma, lupain perempuan itu. Mana mungkin Mama bisa melupakan perempuan itu. Bahkan Mama berdoa siang malam supaya dia dan keturunannya dikutuki Tuhan dengan umur pendek. Halo? Adinata, kenapa Anda belum meninggalkan Mama saya yang sudah jelas-jelas mata duitan? Saya minta Anda kembali lagi pada istri Anda dan sudah memberikan segalanya pada Anda dan Anda sia-siakan. Iya, memang saya sudah lama memikirkan untuk meninggalkan mama kamu dan kembali ke bekas istri saya. Tapi saya tidak tahu apakah Hesti mau menerima saya kembali. Jangan sok tahu kamu ya, dasar aktif tahu diri. Jadi selama ini kamu sudah berencana untuk meninggalkan saya dan kembali pada Hesti. Kamu pikir saya apa? Tisu yang sekali pakai langsung dibuang. Kamu sudah menghancurkan saya dan sekarang berniat untuk melemparkan saya jadi gelandangan. Saya sudah menduga semua ini akan terjadi. Kamu akan mengkhianati saya. Lebih baik saya bunuh diri. Anita, jangan! Lepaskan! Anita, Lepaskan, kan saya mati! Lepaskan saya! Jangan, Anita! Lepaskan! Jangan! Asal kamu tahu, saya tidak akan membiarkan kamu kembali pada Hesti. Iya, iya. Saya sudah melapor polisi. Semua yang terjadi pada saya tanggung jawab kamu. Lepaskan, ayo! Begitu saya mati, polisi akan segera menyeret kamu ke penjara. Iya, iya. Jangan! Lepaskan, biarkan saya. Jangan! Lepaskan! Jangan! Lepaskan! 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 Anita! 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 Saya akan menjadi saksi atas pengaduan Anita ke polisi, Adinata. Dan saya
tidak akan pernah mencabut kesaksian saya itu. Ingat itu, Hadinata. Anita, saya tidak akan meninggalkan kamu. Tadi saya emosi karena kata-kata Poppy begitu menyudutkan saya. Maafkan saya ya. Laki-laki. Ayo, Anita. Gimana acting saya, Tante? Bagus, Anita. Hebat. Hebat sekali. Sampai si Hadinata brengsek itu tidak tahu sampai sekarang kamu membohongi dia. Habis gimana, Tante? Kita memang harus begitu. Saya akan terus menekan Hadinata sampai dia mendapatkan bagian dari Hesti. Dan setelah itu, saya akan melemparkan dia jadi gelandangan. Dan juga, Tante, saya akan terus meneror Hesti sampai perempuan brengsek itu mampus. Ide yang sangat bagus sekali, Anita. Ku tersanjung. Loh, kok kalian mau berangkat? Ini Ay mau berangkat. Dinda, Danda, udah siap? Bentar lagi jemputan datang tuh. Sebentar, Ma. Lu ada tanda di tangannya. Ay kok punya di sini? Yaudah, sekarang nih berangkat dulu ya. Iya. Indra. Hati-hati ya di jalan. Aman nih. Kurang ajar tuh si Tommy. Katanya puasa. Bohong dia. Ada apa lagi nih? Hah? Ada Ira juga lagi. Wah, gua kerjain nih. Siapa beranian gua? 5 orang. Laswin, ayo maju. Ayo. Laswin. Aku nggak yakin kalau si Tommy puasa. Paling-paling dia cuma pura-pura aja. Ya, siapa yang berani lagi? Una, ayo maju. Una. Lu nggak puasa kali, kuat banget. Sampai bilang gua nggak puasa. Gua puasa tahu. Lu aja yang nggak puasa, ya kan? Ya kan, gua puasa. Gua kuat kan? Kalau orang gua lawan. Sompon dilawan dia. Gua tahu lu nggak puasa kan? Jangan udah sembarangan lo. Percuma, yuk masuk yuk. Sialan. Hajar. Ayo, anak-anak, duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi ya. Nah, ini gua taruh di sini. Nah, aman nih. Semua orang pasti taunya kita puasa, ya kan? Ini buat lo. Makasih, Bos.
Ini buat thank you, bos. Kalau gue nggak makan ini, gimana gue bisa menang adu panco? Betul, Bos. Ayo kita makan sekarang. Anak-anak, ada yang ingin tanya tentang berpuasa? Saya, Bu. Ya, silakan, En. Kenapa sih, Bu, kita harus berpuasa? Bagus, En. Pertanyaan kamu bagus sekali. Dengarkan ya, anak-anak. Puasa itu adalah salah satu bagian dari rukun Islam. Kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan di bulan Ramadan. Artinya, kita dilatih untuk menahan hawa nafsu, menahan haus, menahan amarah, dan menahan dahaga. Selain itu, dengan berpuasa, kita dapat merasakan penderitaan orang miskin yang kelaparan. Kalian mengerti? Mengerti, Bu. Puasa juga melatih dan menguji kejujuran. Contohnya, ada yang di rumahnya dia berpuasa, tetapi diam-diam waktu dia keluar, dia makan. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, itu namanya membohongi dirinya sendiri. Dan itu berdosa. Sama aja ngebohongin Allah dong, Bu. Ya, betul. Allah tidak bisa dibohongi. Orang yang seperti itu namanya membohongi dirinya sendiri. Dan orang seperti itu akan mendapatkan ganjaran. Enak ya? Iya, Bos. Tenang. Gue udah ini nih. Hah? Kok tinggal sedikit? Ya, ini mah cukup buat gua aja ini. Ya macam-macam. Ada yang... Bu, ada yang nggak puasa, Bu. Siapa? Di depan, Bu. Anak-anak, tunggu sebentar ya. Ibu mau keluar dulu ya. Ya. Teman-teman, kita lihat yuk. Benar, kita lihat di luar yuk. Ayo. Hai. Kalian sedang apa di sini? Coba Ibu lihat, apa yang kalian pegang? Ayo. Ini, Bu. Kalian tidak berpuasa ya? Sebenarnya saya puasa, tapi saya udah nggak tahan lagi. Sudah. Kalian tidak boleh seperti itu. Ya habis, Bu. Katanya dia puasa. Tapi buktinya orang dia makan kayak gitu, Bu. Iya, tapi kalian tidak boleh seperti itu kepada teman kalian. Kalian tidak boleh mengajak teman kalian yang tidak berpuasa. Sama saja kalian merusak puasa kalian sendiri. Ya? Sudah. Sekarang kalian kembali ke kelas kalian ya. Ya, Bu. Teman-teman masuk semua. Ya sudah. Sekarang kalian kembali ke kelas kalian. Kalian kan sedang belajar. Dan kalian berpuasa ya. Iya, Bu. Ya sudah. Ku tersanjung. Kabar Abel? Apa kabar sayang? Abel masih inget sama Oma sama Opa nggak? Abel, Oma sama Opa datang ke sini karena kangen sama Abel. Oma mau tanya, selama bulan puasa Abel ikut puasa nggak? Iya dong, kan Abel udah gede. Oma seneng deh dengernya anak seumur Abel sudah menjalankan ibadah puasa. Abel, ini buat Abel dari Oma sama Opa. Buat Abel beli baju lebaran dan keperluan lebaran lainnya. Abel terima ya? Abel nggak bisa terima. Abel, kamu terima sekali aja. Lagian ini kan bulan Ramadan.
Nggak baik menolak rezeki. Ayo terima. Aduh, kok maksa terus sih? Kata Mama, Abel nggak boleh nerima apa-apa dari orang lain. Abel, Mama bilang seperti itu kan untuk orang lain. Tapi kan ini dari Opa dan dari Oma Abel sendiri, bukan dari orang lain kan? Tapi kata Mama, Abel nggak punya Opa dan Oma. Abel, mungkin pada saat itu Mama sedang marah sama Opa dan Oma. Tapi sekarang Mama sudah baikan lagi sama Opa dan Oma, ya. Makanya kalau Abel terima uang ini, Mama pasti senang. Ya udah, sekarang Abel teruskan mainnya ya. Oma sama Opa mau pulang dulu. Nanti kita ketemu lagi ya, sayang. Anja? Abel. Madam, bagaimana you punya menantu yang you kasih racun? Apa dia sudah mati? Belum. Itu anak brengsek belum juga mati. Dia sekarang boleh berbahagia. Tapi suatu hari nanti saya pasti bisa bikin dia mati. Madam rupanya punya jiwa fighter. Dan ini sangat cocok sekali untuk bisnis. Kalau untuk bisnis, kita membunuh atau terbunuh. Terus bagaimana rencana bisnis kita? Oh, seperti kita punya rencana semula. Syukurlah kalau begitu. Tapi, Madam, ada dua hal yang harus Anda pertimbangkan ini. Ya, pertama, seperti yang Anda katakan dulu, bahwa ente harus store sebanyak 1 miliar. Ya, paling sedikit 100 juta saja. Saya sedang atur. Terus bagaimana yang kedua? Yang kedua, seperti yang dikatakan Anda punya penasihat spiritual, bahwa ente punya cucu, Madam, itu kita jadikan maskot. Maskot bagaimana? Iya, ya pembawa rezeki. Kalau orang Cina bilang itu membawa hoki, membawa fulus. Tuan Kadir percaya yang begituan? Madam, jangankan Ana, ente punya pejabat dalam pemerintahan banyak sekali yang pakai penasihat spiritual. Dan tidak sedikit yang pakai sistem terpadu. Terpaksa pakai dukun. Fuah, jadi fulus, fuah, jadi fulus. Madam, coba bawa ke sini ente punya cucu, Madam. Sorry, Nanda kurang sehat. Nanti kalau dia sudah sehat akan saya bawa kemari, oke? Tapi, Madam, cucu ente harus ente jaga kesehatannya, Madam. Kalau terjadi apa-apa sama dia, kita punya bisnis batal. Saya akan jaga. Saya akan jaga kesehatan dia. Jangan khawatir. No. Bukan Ana yang khawatir, tapi seharusnya ente, Madam, yang khawatir. Kalau terjadi apa-apa dengan dia, terpaksa kita punya bisnis batal. Ya, Ana sih nggak masalah batal bisnis dengan ente, Madam. No problem. Ana masih banyak partner bisnis yang lain. Tapi sebenarnya, Madam, ente punya cucu akan kita jadikan maskot dalam usaha kita, kan? Bagaimana kalau Ana bicara langsung dengan dia? Jangan. Dia kurang sehat. Nanti kalau dia sudah sehat, saya akan bawa dia kemari. Saya akan atur semuanya. Oke? Loh, Abel, uang dari mana sebanyak itu? Oma dan Opa katanya buat beliin Abel baju lebaran. Opa dan Oma? Opa dan Oma siapa? Kan mau udah pernah ketemu, pura-pura lupa ya. Abel, Mama kan udah pernah bilang kita tuh udah gak punya Opa sama Oma lagi. Tapi Ma... Udah deh, Bel, Mama udah gak mau denger lagi. Sini uangnya, Mama pegang. Kamu pokoknya gak boleh menerima apapun dari siapapun, kamu ngerti? Iya, Ma. Yaudah, uang ini biar Mama yang pegang, terus nanti Mama balikin sama orang itu. Yaudah deh, Ma. Oma sudah bicara sama dokter, kamu sudah boleh pulang.
biar Oma yang merawat kamu di rumah. Nanti Tuan Kadir akan telepon kamu. Oma, saya masih mau istirahat di sini, Oma. Badan saya masih lemas. Dan saya nggak mau ngerepotin Oma. Oma nggak repot, sayang. Kalau perlu, Oma akan bayar perawat untuk mengurus kamu di rumah. Sekarang kamu siap-siap. Oma mau menyelesaikan administrasinya. Oke? Ya, Oma. Ku tersanjung. Kamu kelihatannya capek sekali, Mas. Saya kan sudah bilang, selama bulan puasa ini sebaiknya kegiatan kamu kurangin. Soalnya saya lihat kondisi badan kamu menurun loh, Mas. Secara fisik saya nggak apa-apa. Saya cuma capek mental aja. Tadi di kantor rapatnya terlalu bertele-tele. Biar saya yang buka, Mas. Gak usah, biar saya sendiri.